Jadi Jawa termasuk seras Jawa yang mulai Asia Tenggara itu sisa 50%. Dan non Jawa ya termasuk Cina Londo wong dhisik kan nek nggih ramalan kan ngertine Cina karo Londo. Padahal ibu Amerika, mbah pokoke Londo kan wong dhisik kan ngono. Nek wong ketoke sithik mbah Jepang, mbah Korea diarani Cina kan ngono. Wong dhisik kan ngono ngertine. Iki kan sing gawe yang Ronggo Warsito to nggih ramalan. Ketika dhisik kan Cina karo Londo kan ngono. Nah, dari total non Jawa iki mau sing di non Jawa itu gali 2%. Nah, di total dari jumlah 50% wong Jawa, ras Jawa sama sisanya 2% dari total Cina Londo, di total dikumulatif jadi 5% dari seluruh dunia. Mulai diarani sifatnya Durna ini apa? Lah ego. Sifat angkara, ego yang terlalu berlebihan. Merasa aku rumangsa pinter, pinter menguraikan kata-kata, pinter memberikan nasihat. Kadang tingkah lakunya membuat Pandawa itu terkesima oleh kata-katanya itu, tapi kata-katanya itu tidak bisa diterapkan dalam kenyataan. Itu sifatnya Durna kan gitu. Kalau sifatnya Sengkuni kan sifatnya lembut, orangnya sopan, iya kan? Tapi dibalik kelembutan dan itu punya siasat yang tidak baik. Dia suka memberikan api-api pada Kurawa biar benci dengan Pandawa. Jadi senengannya mancing-mancing. Kita halus, ini omongan ini mancing marake wong anyel karo liyane. Nah itu bahayanya kan gitu. Provokator. Ning kesane ora provokator. Dengan kemasan yang santun. Itu hati-hati. Makanya yang sekarang itu kan podo karo yang Bharatayuda yang kita jalani itu kan sekarang ini. Kan pada saat ini ya. Itu wayang itu kan penggambaran sebenarnya kan. Gambaran. Nah, itu jadi kehidupan di wayang itu sok bakal ini digambarkan yang wayang kayak gitu. Nah, senjatanya Sengkuni karo Durna apa? Mulut ya? Kayak lambe toh ya. Senjata sing paling kasih lambe. Bali ning lambe meneh toh. Iya. Nah, ada titik temunya. Gitu. Sing dadi permasalahan ning kene iki mula diarani gegering jagati perkarane saka lambe, Mas. Angkara murka, mergo apa? Lambe kuwi mau kedunungan angkara murka. Sifat ego dan nafsu. Kayak ngono. Nah, dadi wis ketemu to kecandaane. Nah, Yes. Dunya iki kebak angkara murka lak mergo kuwi. Mergo enek ego karo nafsu di implementasikan dalam bentuk mulut omongan. Iki sing medeni, Mas. Ya to. Jenengan ngomong ning kene dolan ning kono, ning kono kancoke ngomong ngene iso dadi rame kok. Ngono. Segala pemerintahan ataupun hingga rakyat kecil perkorane lak mung cangkem kan gitu. Nah, makanya hati-hati. Nah, makanya perlunya spiritual itu ben ora keguru ya kuwi, ben ora kagetan ya ora gunungan yang tuh. Jadi Bharatayuda kenapa dadak gegering dunya iki mergo apa ya mergo kebak angkara murka. Angkara murka disimbolke Sengkuni karo Durna. Di kenyataan ya gitu kan. Saiki akeh wong pinter padha kepinter. Iya Mas. Pinter menilai uang nih ngerap pinter menilai apa di. Jadi kuncinya itu kita lebih mawas diri, ngulat sariro sing paling tingkatan dulu sing nggak jelas sih ngulat sariro cik nanding sariro cik ngukur sariro berarti tingkat spiritualnya
Nah itu yang namanya tahap kualitas diri. Jadi nek wong orang yang punya kualitas diri itu tadi ya wong wis bisa memahami orang lain, bisa memahami diri hingga kita menemukan identitas diri kita sendiri. Nah itu lebih mempersiapkan diri. Ojo aduh karo alam lah, tahu maksudnya yang saya jelaskan awal tadi loh. Kita harus menyatu diri dengan alam. Kudu duwe rasa sifat asih, perdamaian, kasih yo karo kewan, karo tumbuhan ini yo pengen urip mas. Bener. Ojo disia-siake. Nek resek-resek suket ora apa-apa, nek tanduran dijebol yen iso ditandur meneh, ojo diguak. Mbok ditekok ngendi kuwi rasa kasih sayang kita bahwa kita Gusti Allah kuwi ndadekke kuwi dari wong angel kok iso gawe ngono kan gitu to. Iya. Nek arep dimasak dipangan ora apa-apa. Tapi nek dijabut diguak ojo. Jangan menyia-nyiakan. Ya itu walaupun tumbuhan loh mas. Belum yang lain. Itu rasa Asia dewi. Ngurangi. Dan gitu. Seharusnya manusia punya nurani yang selaras dengan alam. Nek dewi rasa selaras, ya wis sapu mas. Berarti itu menjadi hal yang penting ya, ketika kita bisa saling mencintai. Kunci utama itu. Gitu loh. Itu diarani hamamayu hamning bawono. Itu. Minta saya jelaskan nanti soal hamamayu nanti. Jadi saya teruskan. Jadi dengan adanya perpindahan magnet kutub tradis sebenarnya pindah ning belahan khatulistiwa sebagian utara dhewe. Yang gitu. Karena perputaran yang lain. Nah, terus akhirnya kutub Antartika pecah, biar, iya kan, mencair. Terjadilah global warming, pemanasan global. Itu untuk pemulihan itu selama 3 tahun. Udah wong kaliran mas. Krisis pangan ya. Iya. Karena terutama adalah air. Akhirnya apa? Manusia kan sudah semena-mena dengan alam. Air diregeti, ora diopeni, mungkin direget-regeti tok. Iya. Pada akhirnya yang menjadi sangat penting bagi kehidupan dia atau manusia akhirnya dibutuhke sing dhisik sing digulak dadi digoleki. Gitu ya. Mergane apa saiki sing digoleki mung duit ning ora peduli dengan alam. Iya. Sok mben duit ora guna, sing digoleki urip apa saka banyu. Ya, gitu. Ini diarani alam murka ya kuwi ya, Mas. Iya, benar. Mas, untuk kejadian tadi itu kira-kira sampai berapa lama, Mas? Ya, itu kan 3 tahun nanti kan. Ya itu untuk memulihkan menjadi gunung es. Itu kan perputaran bumi. Jenengan tahu nggak wong gawe es puter? Iya. Es puter kayak dibengkit terus jadi membeku loh. Nah, itu prosesnya seperti itu. Jadi kutub itu akan membentuk es lagi butuh membentuk gunung es tadi butuh waktu 3 tahun. Karena perputaran bumi akhirnya menghasilkan gunung es yang gitu. Kenapa harus 3 tahun, Mas? Kok nggak 1 kan? Nah itu mah prosesnya yang rasa coba langsung jadi kan ora mungkin to, Mas. Mungkin, Mas. Nah, wong guys, es campur apa es puter direwangi ya to, suwe banget kok. Apa meneh bumi kan ngono lho. Itu. Jadi perputaran akhirnya membeku adem meneh. Tapi dengan adanya siklus itu terjadilah virus. Nggak tahu virus saya nggak berani jelaskan ya. Yang pasti ada virus yang ada pergantian COVID siklus. gitu ya? Ya enggak, maksudnya setelah setelah perputaran kan pertama kan ini perpindahan kutub. Akhirnya laut biar dan gunung es pecah. Jadi pergolakan. Akhirnya timbullah global warming, pemanasan global. Ya toh? Untuk butuh itu waktu mungkin 3 tahun. Nah, dengan kembalinya itu terdapat perubahan siklus yang menyebabkan banyak penyakit dan gitu. Makanya dibilang wong Jawa kari separuh, Cina londo kari sak judu. Itu artinya wong Jawa tak hitung sak Asia Tenggara gitu aja ya. Jadi artinya Jawa kari separuh ini 50%. Cina londo kari sak judu ini
2% sisane lho. Jadi Jawa termasuk seras Jawa yang kabeh Asia Tenggara itu sisa 50%. Dan non Jawa ya termasuk Cina Londo wong dhisik kan nek wong ramalan kan ngertine Cina karo Londo. Padahal ibu Amerika mbuh pokoke Londo kan ngono wong dhisik kan ngono. Nek wong ketoke sithik mbuh Jepang mbuh Korea diarani Cina kan ngono wong dhisik kan ngono ngertine. Iki kan sing gawe yang Ronggo Warsito to nggih ramalan. Ketika dhisik kan Cina karo Londo kan ngono. Nah, dari total non Jawa iki mau sing di non Jawa itu gari 2%. Nah, di total dari jumlah 50% nih wong Jawa, ras Jawa sama sisanya 2% dari total Cina Londo, di total dikumulatif jadi 5% dari seluruh dunia. Mulai diarani Pandhawa piro, Mas? 5. Pura apa? Piro, Bro? 100. 100 to? Nggih. Sing 100 neng perang Bratayuda itu entek to. Sisanya 5. Berarti tersisa 5%. Kan cocok. Ini ilmu logika dengan sejarah saya gabungkan jadi satu. Nyambung ya gitu ya. Jadi saya dengan pengamatan juga kan gitu. Temune mula diarani wong Jawa dhisik ngarani sok mbene iki jagat gari wong sak proliman. Proliman lak 5% dari keseluruhan kuwi. Jadi 5% kuwi sing 50% wong ras Jawa, sing 2% jadi 2% karo 50% ini digabungin secara keseluruhan kumulatif dunia itu 5%. Bayangkan ini nggak dia sih selamat sih maksudnya beruntung ngono orang oke kebelah saya kira 2% wong sak jagat ya oke lho ya anu lho ini 50% ya Jawa ya piro kan ini kan beruntung banget tuh biasanya berarti 2% ini sak negara ini piro makanya tersisa 2% akhirnya gak ibaratnya sing 2% ini orang di bapak orang di ibu ibaratnya kehilangan pak mbok akhirnya apa gandul nih Nusantara jadi seumben ini melu gabung Nusantara Jaya karena apa dengan adanya perubahan pergantian alam Jawa ini sini jerune emas tok mas jadi sebenarnya mau selamat yang kono ya zaman sebenarnya lu kah logam-logam mulia yang muncul dari dalam perut bumi. Apa yang menjadi indikasi bahwa perut bumi Pulau Jawa ini banyak emas? Nah, saya penglihatan saya seperti itu, Mas. Jadi kandungan emas di Pulau Jawa itu banyak karena apa? Secara vulkanis, pembekuan vulkanis itu bisa menciptakan atau bisa menjadikan pemadatan yang berbentuk logam mulia, emas. Mergone makanya kan kita kan jalur vulkanis ya, ya diarani cincin Pasifik, benar. Ring of Fire. Nah daerah-daerah yang dilalui itu pasti menghasilkan emas banyak. Punya kandungan emas yang luar biasa. Nah itu makanya Jawa ini diarani surga, berkelimpahan air, tanduran apa wae ono, mineral, kewan apa enek ya. Jamu-jamuan segalanya apa makanya di sini itu gambaran yang surga include jadi satu di Jawa ini nah, terutama Nusantara lah intinya itu diarani Hastinapura iki lak ya Nusantara gitu Mas nek ben wayang gitu ya. Nah, itu jadi Pandhawa karo Pandhawa 5 selamat Kurawa 100 entek jadi perbandingannya kan 100 banding 5 dari 5% kan ngono to sisane kan 5% sing 95% ludes kan gitu makanya kan ayo toh kita orang Nusantara apalagi kita anak masih muda-muda bangunkanlah jiwa kita semangat kita untuk menemukan identitas diri kita kan ngono karena apa zaman saya kan masih diburu seneng kok kan ngono to Iya. orang ngerti sih bakal arep enek apa kan makanya kan kerep-kerep melek bengi melek enek petunjuk ya suka dhewe ya suka alam kan gitu jenis petunjuk kan dari segala arah
syarat dan cara untuk melek benih itu apa mas, supaya bisa tahu hal yang akan datang gitu? Ya sing penting kita wening. Jadi niatnya itu bener-bener tulus ora pamrih loh mas. Bener-bener kita ngerasa rumangsa aku iki diurip ning jagat iki dikei banyu, dikei mangan. Buktiku karo alam ki apa? Aku tak tunjukke, aku ben ana perenungan ning awakku, apa to kekuranganku selama iki. Dengan perenungan gitu. Usahakan mandi Setelah jam 12 malam itu. Mandi itu bagus, itu meningkatkan ion dalam tubuh. Jadi energinya dewi ini terbangun, nyawanya dewi so kan air itu kan bisa menimbulkan tegangan elektrik mas. Jadi selama ini kita salah persepsi mas, karena ada mitos karena gini, ketika kita mandi di malam hari akan menimbulkan asam urat dan sebagainya, itu dari mitos dia. Itu kalau di bawah jam 10. Oh gitu. Itu karena pergantian siklus mas, dari siang dan malam ke malam kan gitu. Pergantian siklus dari panas ke dingin. Nah, jam-jam sekitar jam 4 atau jam 9 mungkin adus ini kadang rada meriang karena badan itu belum menyesuaikan. Tapi kalau jam 12 ke atas kan kita sudah sesuai dengan suhu, kita mandi seger itu, dan itu bisa meningkatkan energi elektrik dalam diri kita. Akhirnya ion-ion kita kan aktif. Nah, dari ion-ion aktif itu bisa mengaktifkan sel yang pasif. Kan di dalam tubuh kita tuh banyak sel yang aktif kan berpiro kan. Nah, sel-sel yang pasif itu dengan adanya energi yang masuk itu akan teraktifkan. Nah, orang dengan meningkatnya sel-sel yang dalam tubuh itu meningkatkan frekuensi ya mas. Jadi yang namanya peningkatan indera itu sebenarnya peningkatan frekuensi, gelombang frekuensi peningkatan pendengaran kita bisa menangkap sesuatu yang tidak ditangkap oleh frekuensi sebelumnya. Jadi makanya kayak kira anjing itu loh kan sudah dibuat sedemikian rupa dengan frekuensi lebih tinggi dari manusia, tapi kewan kan merasa berkembang sakmono terus kan. Tapi kalau manusia bisa dikembangkan, sempurnanya manusia kan di situ. Misalkan anjing itu, misalkan ini pemiliknya anjing ya mau datang jarak 500 meter itu dia sudah tahu itu anjing, instingnya kuat. Nah, kita bisa seperti anjing itu kalau kita bisa mengolah sel-sel pasif kita dengan meningkatkan tadi mandi itu kan iki iso merangsang atau meningkatkan energi kelistrikan nyawa biarang mempertajam ya. Nah, nyawa ki iso meningkatkan ion mas. Darah, kondisi peredaran darah juga bagus. Jadi kan nyawa ki sing gerak ke jantung, organ-organ tubuh kita itu iso gerak ya. Sing gerak ke nyawa ki karena terjadinya pergesek aktivitas 4 unsur alam dalam tubuh kita, banyu, bumi, angin, geni. Iya toh? Akhirnya sel-sel yang pasif jadi aktif.